Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Saat itu Fuji bertanya, aku berada di dunia mana? Apa yang aku lakukan? Siapa aku? Fuji tidak bisa mengingatnya. Sudah beberapa minggu telah berlalu sejak Fuji disegel. Dalam minggu-minggu itu, Fuji telah mengulangi serangkaian kebangkitannya. Setiap 2 kali dia bernafas, Fuji kehilangan kesadarannya, dan kemudian sadar kembali. Dalam 6 menit kemudian, kebangkitan sesaat. Fuji bahkan tidak bisa berpikir dalam keadaan ini. Fuji pasti sudah di batas kekuatannya, dan Fuji akan lupa semuanya pada waktunya. Adegan berganti ke Bon. Saat itu penjara mereka mengalami keseimbangan yang tidak seperti biasanya, membuat penjara Bon akan jatuh. Di bawah para buaya sudah siap menanti makanan siangnya. Cabu saat itu sangat takut dan meminta Bon menolongnya melakukan sesuatu. Bon yang melihat Cabu meminta tolong seperti itu membuat jiwa lakinya keluar. Bon segera mengambil papan kayu penjaranya untuk menjaga keseimbangan. Saat itu mereka berhasil selamat. Bon meminta Todo membuang satu papan supaya posisi penjara mereka sama. Saat itu Bon melihat Cabu dan memikirkan, para anggota gereja Bennett menempatkan anak kecil di sini karena sepotong kue. Tidak mungkin hanya itu. Bon menduga Cabu ada di sini hanya untuk menyamakan berat penjara ini. Mereka tidak akan bertahan lama di sini. Orang di atas memberikan makanan ke mereka seperti biasanya, dan Todo juga seperti biasanya memberi setengah rotinya untuk Bon. Bon baik-baik saja saat ini dan meminta Todo memakannya saja. Bon bertanya ke mereka, berapa lama mereka harus tinggal di sini, dan memohon setidaknya melepaskan Todo dan Cabu dulu. Si Kamret menjawab, jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu berada di bawah perlindungan Tuhan, kamu pasti akan dibebaskan. Membuat Bon bingung dengan si Kamret, karena saat ini Bon di penjara. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan Bon. Bon tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan ke mereka. Saat itu Cabu tiba-tiba terjatuh. Walaupun Cabu bilang dia baik-baik saja, tapi di wajahnya terlihat kesakitan. Bon meminta si Kamret menolong Cabu dulu. Si Kamret menganggap itu hukuman dari Tuhan karena Bon sudah kafir, membuat Tuhan meninggalkan Bon. Jika Bon tidak kafir, pasti anak itu akan terselamatkan. Fuji tidak meninggalkan mereka. Ada sesuatu yang terbakar. Fuji melepaskan panas dari telapak tangannya. Itu besi cair. Tapi itu tidak akan berguna, malah akan merusak daging di tubuhnya. Dalam situasi ini, tubuh Fuji akan menjadi debu. Itu semua akan dikompresikan dalam besi. Tetapi, sedikit demi sedikit, panas Fuji menang melawan kekerasan logam. Satu kebangkitannya, setiap 6 menit menjadi debu. Setiap 9 detik, mempertahankan keinginannya. Setelah dimandikan dengan besi cair, Fuji memperoleh kekuatan regenerasi. Dia mampu menahan panas yang ekstrim. Dan kemampuan untuk menyebarkan keinginan yang kuat melalui dagingnya. Saat itu si Kamret panik melihat segel Fuji terlihat hampir terbuka. Orang tua di sana mengira Tuhan marah. Salah satu orang sampingnya menjelaskan, dia bukan Tuhan, tapi iblis. Si Kamret menyuruh pengikutnya untuk memberikan air ke segel Fuji, supaya Fuji akan mengeras lagi. Saat itu mereka sangat senang, sudah menyegel Fuji kembali, berkat keputusan si Kamret. Muka yang awalnya panik, si Kamret langsung bilang, apa yang kamu lihat malam ini akan menjadi legenda. Keadilan menang. Ini adalah kemenangan bagi iman Bennett. Jubah hitam terkesan karena Fuji bisa bertahan begitu lama tanpa kehilangan kesadaran diri.
Saat itu Fuzi teringat perkataan Bon. Kenapa kamu abadi? Kenapa kamu bisa berubah menjadi begitu banyak hal? Kenapa kamu begitu aneh? Kenapa kamu punya banyak bentuk? Kenapa kamu bisa istimewa? Karena kamu bisa berbagi dengan orang-orang di sekitarmu. Fuzi yang telah memperoleh kekuatan baru muncul di hadapan Bon. Bon masih tidak percaya Fuzi datang menyelamatkan mereka. Fuzi meminta Bon segera keluar dari sini. Bon memberikan Cabo lebih dulu. Saat itu Bon berpikir, percuma dia melarikan diri, pasti para anggota gereja Bennett akan mengejarnya. Fuzi meminta Bon jangan memikirkan hal itu, karena mereka tidak akan tahu jika Fuzi sudah melarikan diri. Mereka kira Fuzi masih di penjara dalam besi keabadian yang mengeras, dan mereka akan menganggap Bon dan Cabo sudah mati di sini. Segera Fuzi meminta sekali lagi Bon untuk ikut dengannya. Bon meminta maaf dan meminta Fuzi memaafkannya, karena Bon secara resmi mengakui Fuzi seseorang yang menggunakan kekuatan iblis. Apa yang paling tidak bisa anggota gereja maafkan bukanlah keberadaan iblis, tetapi keyakinan yang disembah sebagai dewa baru. Cirilla mengatakan bahwa Bon akan dibebaskan jika dia mengakui kekafirannya. Bon meminta maaf atas perbuatannya. Fuzi setuju dengan metode apa yang memungkinkan Bon untuk hidup. Fuzi memberi semangat ke Bon, dan Fuzi akan menunggu Bon keluar. Bon meminta Fuzi membawa Todo juga, yang saat ini ada di atas mereka, dan juga menyuruh Fuzi menyampaikan pesan Bon ke Todo bahwa Bon tidak bisa membuat keputusan yang benar. Bon meminta maaf atas hal itu. Nixon dan Van menganggap hal apa yang dilakukan Bon saat ini luar biasa. Bon lupa memberitahu sesuatu. Saat ditanya Nixon, Bon menjawab tidak apa-apa. Dalam hati Bon berkata, Fuzi, bahkan jika kamu tidak akan memilih aku di sisimu, kamu seharusnya sudah puas. Pagi harinya Kampret mengetahui Todo dan Cabo mati. Bon menceritakan, iblis datang ke sini dan mengambil nyawa mereka. Itu karena Tuhan telah memilih Bon, sehingga iblis tidak mengambil nyawa Bon. Bon yakin itu benar. Si Kampret tidak percaya hal itu. Bon tertawa lepas, meminta si Kampret jangan percaya dengan dirinya begitu mudah. Bon melanjutkan ceritanya. Sebenarnya, iblis itu tahu bahwa Bon dapat melihatnya, jadi memberikan sebuah pesan pada Bon. Bon berkata, aku mengatakan kepadanya, siapa yang mau mendengarkan permintaan iblis? Dia berkata kepadaku, jika tidak, kamu akan berakhir seperti ini dan merampok 2 jiwa mereka sebelum pergi. Salah satu orang di sana bertanya, seperti apa muka iblis itu? Muka yang menakutkan. Dia memiliki sayap kalkun tumbuh dari punggungnya, kulitnya diwarnai ungu, dan dia memakai lipstik. Lumut tumbuh di telinga dan baunya seperti rambut. Selain itu, dia menggunakan celana ketat merah muda mencolok, dan dia berbau seperti urin kucing. Si Kampret bertanya, apa yang ada di pesan iblis itu? Dan iblis itu mempunyai pesan. Pesannya berisi, beraninya kau memenjarakan temanku dengan besi. Namun itu adalah upaya terakhirmu. Jika kamu menarik keberadaan kami lagi, kami akan membunuh kalian semua. Para anggota gereja mulai takut dengan yang diceritakan Bon. Salah satu anggota di sana bertanya ke Bon, jika Bon mengatakan cerita itu benar-benar terjadi, apa mungkin bahwa Fuzi terkait dengan iblis? Bon menjawab, ya emang. Bon juga mengakui Fuzi adalah temannya iblis itu. Pertanyaan berlanjut, lalu apakah kamu mengakui dosa-dosamu? Singkirkan kekhawatiranmu untuk Fuzi, dan di depan pengadilan, dan dengan imanmu pada Tuhan, bersumpah setia pada gereja Bennett. Bon langsung menjawab, bahkan aku cinta Fuzi. Semua orang di sana kaget dengan apa yang diucapkan Bon. Sekarang semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan waktu yang tersisa, Bon kira dirinya akan bertobat. Bon adalah anak yang paling diberkati di kerajaan, karena Bon pikir
dirinya akan bisa mendapatkan semua yang dia bisa lihat. Tahta, busi, untuk bisa mendapatkan segalanya. Yang benar adalah, terlepas dari kekuatan yang Bond pegang, Bond hanyalah seorang pengecut yang takut dengan kenyataan. Bond menjalani kehidupannya yang luar biasa. Bond menghancurkan dirinya sendiri dengan cara yang sepele. Dimana Bond berada, Nixon dan Vance selalu ada untuk Bond. Vance berkata, ketika aku masih hidup, aku hanya seorang pengemis sederhana, tinggal di langit-langit dapur kastil, menyelinap masuk dan mencuri makanan. Pada hari ketika kastil diserang, aku asik memakan makanan, tapi tidak tahu ada orang di depan aku. Saat itu, pedang ditusukkan ke kepalaku. Sedangkan Nixon, dia tidak bisa melindungi siapapun dengan tangan kirinya yang sudah putus dan meninggal tanpa ada yang tahu. Dan sekarang hal itu adalah cara yang sepele untuk mati. Ben membenarkan hal itu karena tidak ada orang yang telah membuat pilihan yang mengagumkan seperti pilihan Bond. Bond sudah berbohong pada Fuzi. Bond tidak pernah memiliki niat untuk diselamatkan, untuk melindungi Fuzi dan para warga Uralis. Bond membiarkan gereja Bennett menjadi pahlawan dan Bond menjadi penjahatnya. Ben dan Nixon akan selalu di sisi Bond. Salah satu anggota gereja meminta orang-orang yang sudah berkumpul untuk diam karena sekarang mereka akan memulai eksekusi Bond. Memikul beban dosanya, Bond berlutut dengan tekad yang bangga. Di dunia ini, ada banyak hal yang bisa kamu lihat dan ada banyak hal yang tidak bisa kamu lihat. Butuh banyak waktu sebelum Bond menyadari fakta yang sangat mendasar itu. Karena Bond pikir dirinya melihat semuanya, tentu saja bahkan masa depannya. Saat itu Bond ditanya apa dia mempunyai kata-kata terakhir. Bond menjawab, tidak ada.